Selamat datang di Total Politik episode 1233. Di episode kali ini kita akan bicara satu topik yang sangat amat fundamental buat menghadapi krisis yang berada di sekitar kita, yaitu pandemi COVID-19. Wah, Prof. Zulfikar masih di Norwegia Utara ternyata ya ini. Masih. Gue nggak bisa kemana-mana, soalnya juga udah terlalu nyaman gitu tinggal di sini gitu. Iya. Ya kan peradaban dunia itu jauh di luar sana dan Iya. Ada motor lewat. Tetap seperti episode sebelumnya ada motor lewat di belakang. itu kan Viking pada naik motor tuh di depan tuh. Norwegia Utara itu memang sebuah tempat di mana masyarakatnya yang beradab dan sudah terbiasa hidup berdampingan dan menari bersama pandemi gitu ya, Prof. Pandemi adalah kepribadian bangsa. Ini kayaknya Anda sudah bosan ngomong COVID nih, Prof. Di mana-mana ngomong COVID terus. Maksudnya ada nggak sih rasa lelah gitu bahas COVID terus dari bulan Maret tahun 2020 kan, Prof Sul, ini udah Agustus 2021. Saya yakin sampai 2024 Prof Sul masih ngomong itu. Dan menurut saya apakah ada rasa kehilangan nanti kalau pandemi sudah berakhir, orang-orang seperti Prof Sul ini yang selama pandemi ini mendapatkan orang-orang meminta nasihat-nasihat gitu. Nanti kan post pandemi sindrom gitu. Kalau misalnya ternyata post pandemi era itu benar-benar datang, gue akan sholat sujud syukur. Seperti setelah Anda jangan sujud syukur dong. Itu seperti setelah melihat hasil quick count ada yang sujud syukur. Iya. Tapi ada memang jenuh nggak, Prof? Udah setahun lebih, Prof. Tiap malam itu kalau mau tidur itu lelah, capek gitu. Aduh. Tapi begitu bangun, buka WA, wow, bersemangat lagi. Pandemi memang gila. Iya, tapi sebenarnya ada satu titik, ada beberapa kali lah, beberapa momen gitu selama pandemi di mana gue berpikir, I think I'm done. I want to do something else. Tapi kemudian tiba-tiba muncul masalah baru dan akhirnya mau nggak mau ya kembali lagi ke titik itu gitu. Iya, orang bilang nih Prof Zulfikar akan kehilangan panggung apabila pandemi sudah berakhir gitu. Udah ada yang meramalkan seperti itu. Ini orang-orang yang akan kehilangan panggung nih nanti nih setelah pandemi gitu, Bro. Ya, pertama mungkin kita tidak akan pakar-pakar yang selama ini banyak diminta pendapatnya mengenai pandemi tidak akan kehilangan panggung karena kita tidak mencari panggung itu gitu. Dia muncul begitu saja gitu. Dan ini adalah kebutuhan publik ya kan, di masyarakat yang waras intelektual itu harus langsung berinteraksi dengan publik secara luas untuk memberi masukan, untuk memberi semacam insight sehingga masyarakat juga punya cara pandang yang lebih baik mengenai situasi yang mereka hadapi. Kalau tidak, ya akan menjerumuskan masyarakat ke pandangan-pandangan yang penuh bias dari pemerintah, bias dari penguasa, bias dari mural ya kan dan sebagainya. Ya tentu intelektual dan ilmuwan juga punya bias. Tapi
bias itu kita akui dan kemudian kita selalu terbuka dengan cara pandang yang berbeda, ya kan. Jadi ya namanya peneliti, ilmuwan, intelektual itu pasti berpolitik, tapi berpolitiknya dengan pengetahuan, gitu. Bukan dengan Apa itu bedanya sama massa, politisi itu? bukan dengan uang, ya. Ya, ini beda lah Itu. sama politisi-politisi ini. Iya. Dan kedua, kalaupun juga panggungnya hilang, artinya pandeminya juga udah berakhir, ya justru kita senang gitu. Kita bisa kembali ke kehidupan normal. Saya bisa kembali ke kerjaan saya sebelumnya, bisa jalan-jalan ke Jepang, ke Eropa, melakukan penelitian di berbagai tempat Norwegia. tanpa harus melewati karantina, ya kan. Iya. Gitu. Dan harus sebisa segera angkat kaki dari Norwegia Utara itu kan. Oh iya. Tapi gimana pun Norwegia Utara tetap kampung halaman saya gitu. Nah, Prof, ini kita berbicara masalah diskursus ilmu pengetahuan dulu deh. Gini, saya itu dulu awal-awal revolusi teknologi internet ketika itu semua jurnal sosiologi, ya hampir semua kajian-kajian terkini itu ngebahas sesuatu yang kaitannya dengan internet, perilaku orang di internet gitu kan, ICT and so on gitu. Nah dulu juga pernah revolusi industri, kajian-kajian yang dihasilkan itu misalnya seperti kajian keorganisasian, perburuan segala macam gitu. Nah, ini pandemi ini ada perubahan tren juga nggak dalam diskursus pengetahuan? Apakah akhirnya semua sosiologi akan menjadi so pandemik gitu? Pertama, kita perlu catat bahwa pandemi ini bukan pertama kalinya terjadi, ya kan? Dan ini tidak akan menjadi pandemi yang terakhir. Itu. Terus kemudian kalau kita lihat dampak dari pandemi yang kita rasakan sekarang itu relatif lebih ringan dibanding pandemi yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan dampak ini bisa diukur dari jumlah orang yang meninggal dan jumlah orang yang terpapar. Gitu. Pandemi yang paling dekat yang dengan kita yang terjadi sebelumnya itu adalah pandemi ini ya, Great Influenza ya, Spanish flu ya, di mana ada 50 juta orang meninggal di dunia. Nah, COVID-19 itu belum sampai ke sana. Jumlah yang meninggal di dunia ini saya nggak tahu berapa ya sekarang ya. Kurang dari 10 juta lah, gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya vaksin, maka relatif pandemi ini relatif bisa direspon dengan baik, di mana jumlah kematian itu pun juga menurun drastis. Artinya ada peran sains dan teknologi, tetapi memang dampak dari pandemi ini luar biasa karena dia tidak hanya menghasilkan disrupsi terhadap kesehatan publik, tapi juga aktivitas sosial ekonomi, karena ya salah satu cara untuk menanggulangi atau menekan penularan yang terjadi di masyarakat adalah pembatasan sosial, dan pembatasan sosial artinya aktivitas sosial ekonomi itu harus dikurangi, dan karena itu dampaknya ke masyarakat itu sangat dalam gitu. Termasuk tentunya ilmuwan ya, cara ilmuwan untuk mendapatkan data, cara ilmuwan untuk melakukan penelitian itu juga mengalami disrupsi, khususnya ilmuwan sosial gitu. Karena ilmuwan sosial itu kan perlu ketemu orang, perlu melakukan field work, perlu wawancara. Nah kalau misalnya situasinya tidak memungkinkan, maka hasil dan kualitas penelitian pun juga kena dampak dari pembatasan sosial itu. Gitu. Tetapi yang namanya pandemi pasti ada ujungnya, tidak akan terjadi selama-lamanya. Yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan adalah kapan dia berakhir.
dan apa yang menyebabkan pandemi itu berakhir gitu. Ini yang sekarang menjadi pertanyaan besar, ya kan? Ya, Dan terus apa jawabannya, Prof? ini yang perlu dibicarakan oleh banyak orang gitu. Masing-masing negara sedang mencari cara, dan ada beberapa negara yang sudah mencoba dan kemudian ternyata gagal gitu. Salah satu contohnya adalah vaksinasi. Ya kan, beberapa negara yang melakukan vaksinasi dengan skala yang besar ternyata belum berhasil lepas dari pandemi. Dan sebagian besar kegagalan ini itu terjadi karena asumsi yang tidak memenuhi ekspektasi atau realita mengenai peran vaksinasi, dan asumsi itu didorong atau berbasis pada satu konsep yang kita sebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunal atau kekebalan kawalan atau kekebalan bersama. Banyak lah terjemahan Indonesianya gitu, tapi lebih enak pakai istilah herd immunity aja gitu. Prof, sebelum ke herd immunity, Prof. Kalau pandemi-pandemi lain seperti Spanish flu gitu misalnya, Great flu itu bagaimana caranya berakhir dulu, Prof? Apakah Iya, vaksin? sebenarnya itu juga jadi pertanyaan besar para sejarawan sekarang, karena banyak ada beberapa penjelasan, ada beberapa jawaban gitu. Ada yang mengatakan karena masyarakat pada saat itu melakukan pembatasan sosial yang kemudian akhirnya mengurangi jumlah penularan secara bertahap gitu. Ada juga yang mengatakan karena virusnya bermutasi menjadi lunak. Jadi virus influenzanya masih ada sampai sekarang, tetapi tidak separah yang terjadi saat itu. Tapi yang patut dicatat adalah pada tahun 1917 sampai 1919 ketika Spanish flu itu terjadi, jumlah penduduk dunia pada saat itu mungkin cuma 1/5 dari sekarang gitu, atau mungkin 1/8, jauh lebih kecil. Ya, lalu kemudian mobilitas masyarakat global itu tidak seperti sekarang, sehingga pergerakan virus itu tidak semasif sekarang. Jadi dengan adanya pembatasan sosial di beberapa negara saja itu sudah bisa membuat virus itu tidak bisa kemana-mana gitu. Nah sekarang dunia itu benar-benar terintegrasi, ya kan, mobilitas manusia dari satu negara ke negara lain itu terjadi dengan cepat gitu. Orang bisa terbang dari Singapura ke New York ke Beijing ke Sydney ke Jakarta dan sebagainya gitu. Jadi transmisi itu bisa terjadi dengan cepat karena adanya mobilitas global yang sangat tinggi. Nah, itu yang menjadi tantangan sekarang gitu. Walaupun di sisi lain seperti saya bilang tadi ada keberhasilan di dalam dalam pengembangan vaksin. Nah, vaksinnya sendiri sebenarnya ini adalah sebuah cerita yang panjang juga, tidak ujuk-ujuk vaksin itu datang gitu dan kemudian jadi gitu. Walaupun memang kalau kita lihat vaksin COVID-19 ini adalah vaksin yang paling cepat yang pernah diciptakan oleh manusia sejak konsep vaksin itu dikembangkan hampir 150 tahun yang lalu gitu. Jadi ada sejarahnya gitu untuk kita bisa paham bahwa vaksin ini tidak muncul begitu saja gitu. Mulai dari vaksin Sinovac, AstraZeneca, sampai vaksin Moderna dan Pfizer dan yang lainnya gitu. Berarti nggak semua pandemi itu diakhiri dengan vaksin ya berarti ya dari dulu ya? Enggak, belum pernah kita mengakhiri pandemi dengan vaksin. Belum pernah Muhammad manusia. Ya kan? Oke. Berarti herd immunity-nya zaman itu dengan memang mobilitas yang memang terbatas saja berarti ya, Bro? Betul. Jadi ketika jumlah orang yang terinfeksi itu sudah mencapai titik tertentu, ya kan, lalu kemudian penularannya mulai melambat dan akhirnya turun pelan-pelan gitu. Nah, memang ada beberapa penyakit seperti polio dan measles itu bisa relatif dieradikasi dengan vaksin.
Tapi itu butuh waktu lama itu, ya kan? Nggak bisa cepat gitu. Oh iya, makanya ada for emergency use gitu misalnya sekarang kan disebut vaksin itu ya. Ya, emergency use authorization itu adalah istilah administratif untuk mempercepat pemberian izin penggunaan pada vaksin dalam situasi emergency, dalam situasi darurat seperti sekarang. Dan itu dilakukan berdasarkan data yang belum komplit sebenarnya, tetapi sudah cukup meyakinkan bahwa vaksin ini aman dan memiliki tingkat efikasi yang cukup untuk menekan jumlah kematian dan keparahan. Nah, Seperti itu. kemarin tuh ada epidemiolog UI yang bilang Jakarta itu udah herd immunity gitu. Apa maknanya itu? Oke, iya. Jadi gini, apa ya? Selama ini masyarakat khususnya ini ya para pejabat lah ya menggunakan istilah herd immunity itu seakan-akan dia adalah apa ya istilahnya silver bullet atau magic bullet atau magic wand gitu apalah gitu. Seakan-akan kalau kita sudah mencapai ke situ masalah sudah selesai ya. Padahal sebenarnya herd immunity itu adalah konsep yang sangat rumit sebenarnya, sangat kompleks gitu ya kalau misalnya kita mengukur capaian herd immunity, karena herd immunity itu tidak semata apa ya threshold atau batas ambang yang perlu kita capai ketika sejumlah orang itu sudah memiliki imunitas, ya kan? Nah, konsep herd immunity itu sebenarnya pertama kali digunakan bukan di dalam dunia kedokteran atau dunia medis atau dunia kesehatan publik ya. Bisa tebak nggak kira-kira dari disiplin apa konsep herd immunity itu muncul? Nggak mungkin perdukunan dong. Kayaknya ini ya, ini kali ya, apa ya itu ya? Nggak tahu saya, Prof. Dari bidang kedokteran hewan. Oke, oke. Istilah herd, 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 ya herd. Itu kan sebenarnya mengacu ke kawalan atau kawanan hewan, Domba, sekelompok ya. hewan, herd, ya kan? Domba yang tersesat gitu misalnya. Betul, domba, sapi, kambing, ya kan? Kita nggak pernah menggunakan di dalam bahasa Inggris kata herd tidak pernah digunakan untuk manusia. Ya kan herd itu selalu ke kawanan hewan, sekelompok hewan gitu. Biasanya kalau manusia kan crowd, keramaian, ya kan? Yeah. Nah kalau hewan itu herd. Nah herd immunity. Nah orang yang pertama kali melontarkan konsep herd immunity itu adalah seorang dokter hewan namanya George Potter, orang Inggris. Ya, George Potter ini itu sebentar, Inggris atau Amerika ya? Kayaknya Inggris deh. Oh, orang Amerika, sorry. George Potter. Dia menulis satu paper yang dipublikasikan di Journal of the American Veterinary Medical Association. Itu jurnal kedokteran hewan ya di Amerika. Pada tahun 1916. Itu sebelum Spanish flu, ya. Dan dia memperkenalkan konsep herd immunity. Nah, apa itu herd immunity? Nah, definisi simpel dari herd immunity itu menurut George Potter adalah herd immunity is developed by retaining the immune cows, okay, raising the calves and avoiding the introduction foreign cattle. Nah, ini prinsip dasar dari herd immunity. Jadi herd immunity itu terbentuk ketika ada sekelompok
ternak di dalam sebuah peternakan, dalam suatu peternakan, ya, di mana sebagian besar ternak ini, apakah itu sapi, domba, kambing, babi, ya, itu memiliki imunitas atau kekebalan terhadap satu jenis penyakit, ya. Lalu kemudian ada sekelompok kecil ternak yang lain yang tidak memiliki imunitas. Nah, kelompok yang besar, yang mayoritas, yang sudah memiliki imunitas ini, itu akan melindungi kelompok yang kecil. Kenapa? Ketika ada ketika ada wabah penyakit masuk dan kebetulan kena ke satu ternak yang tidak memiliki imunitas, dia akan sakit. Lalu kemudian dia akan mencoba menularkan ke ternak yang lain. Nah, kalau misalnya ternak yang kena ini itu dikelilingi oleh ternak-ternak yang sudah punya kekebalan, nah penularannya akan berhenti di situ. Sehingga ternak-ternak yang lain yang tidak punya imunitas itu terlindungi dari penularan yang terjadi akibat seekor ternak terpapar virus. Gitu. Kebayang nggak? Apa implikasinya, Prof, ke manusia ini, Prof? Nah, implikasinya ada di kata terakhir, avoiding the introduction of foreign cattle. Artinya, tidak boleh ada ternak dari luar yang masuk ke dalam. Gitu. Jadi, herd immunity tercapai ketika sekelompok ternak itu berada di dalam sebuah wilayah yang tertutup, ya kan? Dan ketika ternak-ternak yang tidak memiliki imunitas itu berada scattered around apa ya? Bertebaran, scatter, ya. Ya kan, scattered itu bertebaran di antara ternak-ternak yang memiliki imunitas. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lempar virus dan ternyata kena satu yang terpapar, satu yang rentan, orang yang ternak yang rentan ini tidak akan kena yang lain karena dia dikelilingi oleh yang sudah imun. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa ketika ini diterapkan ke manusia, hitungannya itu jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena manusia itu Mobilitas. adalah kelompok spesies yang lebih kompleks, ya kan? Yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, lalu kemudian jumlahnya jauh lebih banyak dan sebagainya gitu. Nah, konsep herd immunity ini itu mulai diadopsi di dalam dunia kedokteran, ya, khususnya di dunia di bidang patologi oleh seorang profesor di Royal Naval Medical School di Greenwich. Jadi dia menggunakan konsep ini lalu kemudian mengamati pola penyebaran penyakit di kalangan mahasiswa tempat yang ajar. Gitu, dan dia melihat ada kesamaan. Tetapi ini skalanya kecil, ya kan, skalanya kecil. Nah, ketika terjadi Spanish flu, konsep ini lalu kemudian meledak, gitu. Herd immunity, oh iya ini gitu. Nah, masalahnya gini, herd immunity sangat tergantung pada jenis patogennya, ya, jenis penyakitnya gitu. Kalau misalnya penyakit, kan ada virus yang tingkat penularannya lebih tinggi daripada virus yang lain, gitu. Jadi misalnya ada satu virus yang bisa menular dari satu orang ke satu atau dua orang yang lain. Tapi ada juga virus yang bisa menular dengan sangat cepat dari satu orang ke 5 atau 6 orang yang lain. Nah, ini ada implikasinya terhadap hitungan-hitungan herd immunity. Semakin tinggi daya tular dari satu jenis penyakit, semakin tinggi daya tular satu jenis penyakit, semakin tinggi cakupan imunitas yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity. Jadi
Jadi kalau misalnya ada satu jenis penyakit yang daya tularnya itu rendah, dengan mencapai 60% imunitas di sebuah komunitas, dia udah cukup melindungi. Tetapi untuk jenis penyakit yang daya tularnya lebih tinggi, ya kan, dia membutuhkan cakupan imunitas yang lebih tinggi di komunitas yang sama. Gitu. Oke. Jadi ini bisa kita terapkan di dalam COVID-19 ini. COVID-19 ini kan SARS-CoV-2 ya, jenis virusnya ya, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Ya. Nah, versi originalnya itu adalah daya tularnya itu 1-3 orang, gitu. Nah, lalu kemudian muncul varian Delta yang pertama kali ditemukan di India, yang daya tularnya itu 7-8 orang. Nah, ini akan berdampak terhadap hitungan herd immunity. Kalau misalnya kita menggunakan SARS-CoV-2 yang versi original, mungkin 70% imunitas itu sudah cukup mencapai herd immunity. Tetapi dengan adanya varian Delta harus naik lagi, mungkin bahkan 90%. Oke. Gitu. Ini sangat tergantung dengan vaksinasi atau mobilitas, Prof. Oke. Jadi vaksinasi, jadi sebenarnya imunitas itu kan bisa di-trigger oleh virus, dan itu disebut sebagai natural infection atau infeksi alamiah. Lalu kemudian dia bisa juga di-trigger oleh vaksin kan. Nah, jadi imunitas ini sangat tergantung pada jenis penyakit. Tapi di sisi lain juga mobilitas masyarakat itu juga menentukan sejauh mana threshold itu harus dicapai. Jadi coba bandingkan dengan Jakarta di mana 80% penduduknya itu bergerak sangat dinamis setiap hari, bandingkan dengan Jepara atau Bondowoso atau Manokwari, di mana mobilitas masyarakat di sana itu mungkin paling 1/3 dari mobilitas Jakarta. Artinya apa? Untuk mencapai herd immunity di Jakarta itu thresholdnya jauh lebih tinggi dibanding kota-kota lain yang mobilitasnya lebih rendah, gitu. Karena interaksi antar manusia itu lebih jarang. Berarti hitungan herd immunity ini sangat partikular ya, sangat parsial ya berarti ya? Exactly, nggak bisa dihitung secara nasional. Karena kondisi kita berbeda-beda. Di Pulau Jawa dengan Sumatera berbeda. Berarti judgement-nya epidemiolog UI itu gimana menurut Prof? Agak misleading karena dia cuma mengukur herd immunity berdasarkan cakupan vaksinasi. Padahal cakupan vaksinasi itu tidak cukup. Belum lagi cakupan vaksinasi yang disebutkan itu cuma mencakup vaksinasi dosis pertama, gitu. Memang kalau kita lihat Jakarta itu vaksinasi dosis pertama itu udah mencapai 100%, 102% kalau nggak salah, tinggi banget memang. Tetapi vaksinasi yang lengkap, yang bentuk imunitas yang benar-benar solid itu masih di bawah 50%. Oke. Gitu. Nah, makanya gue sangat hati-hati menggunakan istilah herd immunity dalam situasi seperti sekarang gitu. Dan beberapa kali gue bilang di media, gue beri saran ke para inilah pejabat pemerintah gitu, hati-hati menggunakan istilah herd immunity, ya kan? Jangan sampai kemudian slogan ini dipakai untuk menunjukkan kinerja yang kemudian menyulut euforia di masyarakat. Yeay, Jakarta udah herd immunity, ayo rame-rame ke mall, ke Ancol, tiba-tiba kasusnya naik lagi gitu.